Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditakuti. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga dengan memuji namanya alhamdulillah segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Sang Pencipta Allah yang telah menjadikannya ibadah bagi orang-orang yang beriman, dan juga Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan bahasan, semoga Allah berkahi buku Mahkota Pengantin, dan kita membahas sekarang pesta perkawinan. Dikatakan oleh penulis di sini, pesta perkawinan atau dalam kurung walimah. Dari judul ini kita bisa tangkap bahwasanya walimah hanya digunakan untuk pernikahan. Selain daripada itu tidak digunakan kalimat ini. Seperti sebagian orang di Indonesia pakai walimah safar. Ya. Bagaimana ini bisa nyambung nih? Ya. Walimah adalah acara perkawinan dan makanannya, terus safar. Nggak nyambung. Ini di Indonesia kadang-kadang yang penting ada bahasa Arabnya. Ya, ini nggak benar. Nah, walimah kalau disebutkan diitlakkan berarti ke pesta perkawinan. Pesta perkawinan dilaksanakan keesokan harinya. Di sini yang dimaksud keesokan hari adalah diambil dari buku Adabuz Zifaf. Jadi disebutkan oleh penulis di sini, dinukil dari buku Syekh Albani bahwasanya acara perkawinan itu setelah akad maka diberikan kesempatan si pengantin, kemudian baru besoknya diadakan pestanya, mengundang orang, gitu kan. Walimah wajib dilaksanakan setelah melaksanakan malam pertama berdasarkan sabda Nabi SAW. Tak kala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah meminang Fatimah, innahu la budda lil ursi min walimatin, qala faqala Sa'du alayya kabshun wa qala fulanun alayya kadha wa kadha min dhuratin. Harus diadakan pesta perkawinan. Saat lalu mengatakan aku menyumbang seekor domba, si fulan pun ikut mengatakan aku menyumbang gandum, demikian dan demikian. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya penulis menekankan pendapat yang dipegangi oleh beliau, yaitu acara walimah dianjurkan setelah lewat malam pertama. Akad nikah dikerjakan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, maka itu bebas saja. Ini yang dipegang oleh penulis tentunya. Nanti akan saya sebutkan ada pendapat lain. Kemudian malam pertama itu diberikan kesempatan mereka berkumpul, berkenalan suami istri, lalu kemudian besok baru diadakan acara. Dan dianjurkan dalam pendapat pertama ini agar tidak ditunda dari hari kedua. Setelah akad nikah, setelah malam pertama, maka besoknya ada walimahnya. Pendapat yang pertama, pendapat kedua mengatakan lebih baik antara akad sama walimah digabung. Antara akad sama walimah digabung. Dan Allah alam, saya pribadi cenderung dengan pendapat ini. Karena Nabi SAW waktu menikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, Nabi SAW pada saat itu, waktu Allah SWT nikahkan dari langit turun ayat Al-Quran, menikahkan Nabi SAW dengan Zainab, langsung Nabi SAW pada saat itu menghidangkan makanan walimah, membuat walimah di rumah beliau. Dan banyak sahabat yang datang. Berarti setelah akad nikah ada acara. Dan ini yang umumnya juga dikenal di kalangan para sahabat. Dikenal di kalangan para sahabat. Sehingga tidak butuh membuang-buang waktu secara khusus. Juga dari sisi lain tidak bentrok dengan hadis yang baru kita baca. Karena hadis ini berbunyi sebenarnya walimah itu harus dilakukan, tapi tidak ada penentuan waktu. Karena di sini hadisnya adalah walimah harus dilakukan tanpa ada penentuan waktu. Apakah hari itu, apakah besok.
Jadi pendapat pertama sebenarnya cenderung mengatakan besok itu karena ijtihad, bukan karena penentuan dalil yang jelas gitu kan. Jadi pendapat kedua lebih tepat. Kalau menurut hemat saya tentunya, karena saya sedang membedah buku ini, kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain tentu saja itu hak mereka gitu kan. Tapi saya bukan mengatakan ini pendapat saya cenderung dengan pendapat ini ya. Jadi bukan pendapat saya, jangan dipelintir lagi kata-kata saya ini. Ya. Ini pendapat kedua ulama yang mengatakan bahwasanya walimah lebih baik digabung langsung, dilakukan langsung setelah akad nikah. Karena ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW waktu dinikahkan oleh Allah dengan Zainab radhiyallahu anha, waktu sudah bercerai dengan suaminya Zaid bin Haritha, begitu selesai masa iddah, maka Allah menikahkan dengan Zainab, lalu pada hari itu juga Nabi SAW mengundang sahabat untuk walimah di rumah gitu kan. Dan beberapa sahabat juga dinukil mereka setelah akad langsung duduk menjamu tamu di acara walimah itu. Ini memang ada. Dan juga pendapat kedua ini tidak bentrok dengan dalil yang baru kita baca tadi. Kata Nabi SAW, innahu la budda lil ursi min walimah. Harus acara perkawinan itu diadakan pesta, dirayakan. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, aulim walau bisyat. Iklankan perkawinanmu walaupun dengan 1 ekor kambing. Biar orang tahu. Dan minimal orang-orang yang sering interaksi diundang. Minimal. Supaya mereka tidak akan menilai negatif. Tahu kalau ini suami istri. Sanak kerabat, tetangga-tetangga dekat. Tidak harus juga semuanya orang. Jadi ini adalah hal yang positif. Tapi kita perlu garis bawahi. Kalau kita mengundang seseorang atau dalam acara perkawinan kita, harus acara ini tidak boleh tutup untuk umum. Sunnah Nabi begitu. Jadi kalau ada orang lain yang tidak diundang pun datang, silahkan. Enggak masalah. Nanti akan kita bahas, ada pasal sendiri berhubungan dengan masalah itu. Karena Nabi SAW menghardik dan menghina, maksudnya dalam kata di sini, orang-orang yang sengaja membuat walimahnya khusus untuk orang-orang kaya. Nggak dibuka untuk orang miskin atau orang umum datang gitu kan. Seperti itulah. Tentu kita tidak umumkan juga, tapi kalau ada orang datang kasih makanan. Jangan ditolak gitu kan. Jangan karena dia tidak pakai jas kemudian diusir misalnya. Ini nggak boleh. Kemudian pelajaran yang lain, boleh pada saat walimah orang saling bantu membantu. Dari hadis tadi yang baru kita sebutkan, ada yang menyumbang 1 ekor domba, ada yang mau menyumbang makanan, ada yang mau menyumbang puding, ada yang mau menyumbang, silakan terbuka. Malah bagus itu ajang pahala. Ajang pahala. Saya lihat sekarang kalau ada acara perkawinan, malah semua dibebankan kepada mempelai laki-laki. Ini kan kesian. Berapa orang dia harus biayai? Senang nih laki-laki yang belum nikah nih. Saya memang begitu. Mestinya memang ada unsur kerjasama. Bukan aib itu. Keluarga perempuan juga ikut membantu. Muslimin semua yang dia kenal membantu. Gitu kan. Itu sesuatu sedekah yang baik. Dan itu dalam hadis ini jelas sekali. Bagaimana langsung pada saat Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Waktu sudah nikah sama Fatimah. Iklankan nih. Walimahkan. Langsung saat berdiri mengatakan saat ini tidak ada hubungannya sama Nabi SAW. Orang asli Madinah. Kata saat saya Rasulullah menyumbang. Ya. Begitu pula dengan beberapa sahabat mengatakan saya menyumbang gandum. Dan saya menyumbang ini dan seterusnya. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan segolongan kaum Ansar mengumpulkan beberapa sak gandum untuknya. Maksudnya untuk Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha dalam acara perkawinan mereka. Anas radhiyallahu anhu juga menuturkan Nabi SAW mengadakan walimah saat menikah dengan Zainab radhiyallahu anha dan beliau mengenyangkan kaum muslimin dengan roti dan daging. Lalu beliau pergi kepada ummahatil mu'minin atau istri-istrinya yang lain lalu mengucapkan salam dan berdoa untuk mereka.
Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mereka mendoakan untuk beliau. Beliau melakukan hal itu pada pagi hari setelah malam pertamanya. Dan ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Nasa'i. Berarti di sini hadis yang baru kita baca bagaimana kehidupan yang sebenarnya di zaman Nabi SAW dan semestinya seorang Muslim melakukan itu. Kita temukan di sini riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW setelah akad nikah, setelah malam pertama, keesokan harinya mendatangi istri yang lain lalu menyampaikan, mendoakan mereka karena mereka menerima hukum Allah poligami itu. Kemudian juga Nabi SAW didoakan oleh para istrinya. Seperti itulah. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang baru saja kita sebutkan tadi. Dan ini juga tentu sunnah ya, mendoakan mempelai. Baik kita kata sebagian ulama boleh kita membaca doa Allah barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan semoga kehidupan kalian semua penuh dengan berkah dan semoga Allah gabungkan atau satukan kalian dalam kebaikan. Boleh juga seseorang mengucapkan doa-doa yang mulia, apa saja doa-doa yang mulia. Seseorang mendoakan kebaikan, semoga diberikan keturunan yang baik, semoga ini, semoga itu baik. Anas radhiyallahu anhu juga menceritakan Rasulullah SAW pernah menikahi seorang wanita dan telah menjalani malam pertamanya, maka beliau mengutus untuk mengundang sejumlah orang untuk makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kalau seandainya ada orang setelah akad nikah, dia tunda tadi acara walimanya? Maka dari kedua pendapat ulama, dua-duanya membolehkan. Kalau pendapat pertama malah menganjurkan. Kalau pendapat kedua yang mengatakan lebih baik diadakan setelah akad nikah langsung walimahnya, sehingga tidak membuang-buang waktu. Gitu kan? Sebagaimana riwayat nikahnya Nabi SAW dengan Zainab tadi, radhiyallahu anha. Tapi pendapat kedua juga mengatakan tetap sah walimahnya seseorang kalau tertunda. Dan di sini ulama pendapat kedua mengatakan masuk di dalamnya kalau orang sudah berlalu beberapa lama, pernah nikah sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, gitu kan? Dia berdua sama walinya, sama hakim misalnya, atau orang KUA, nggak ada yang tahu sama sekali. Teman-temannya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, semua nggak tahu. Makanya dianjurkan tetap buat iklan. Diiklankan tetap, walaupun sudah berjalan setahun, 2 tahun. Tetap harus diiklankan, karena ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini tentu dilakukan, mengundang orang makan adalah sesuatu yang dilakukan walaupun sudah lewat ya. Walimah disunnahkan selama 3 hari. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi SAW menikahi Sofia dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya serta mengadakan walimah selama 3 hari. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi tidak salah seorang muslim kalau Allah berikan kelebihan rezeki, bentuk kegembiraannya, acara walimahnya. Akad nikah kita tidak bicara ya, sudah selesai akad nikah. Ini acara undang orang makan. Bolehkah sampai 3 hari? Boleh. Hari ini undang, besok undang, lusa undang, boleh saja. Mungkin di Indonesia ada orang bilang undang mantu. Ya. Saya orang Makassar. Makassar mengatakan undang mantu. Iya, emang begitu. Yang saya tahu begitu. Nanti kalau sudah dibuat di acaranya laki-laki, nanti di acaranya perempuan, anak mantunya diundang, nggak ada yang salah gitu. Ini sama saja walimah juga gitu kan, karena mengundang orang makan. Gitu kan. Ini gimana bujang protes saya nih? Kalau sudah nikah protes masih nyambung ya. Baiklah, artinya itu dibolehkan secara syarat. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh bahkan Nabi SAW melakukan sampai 3 hari. Sampai 3 hari, gitu kan. Kemudian dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW menjadikan pemerdekaannya Sofia sebagai maharnya. Sebagai mahar. Jadi Sofia karena menjadi rampasan perang, maka hamba sahaya tadinya. Nabi SAW mengatakan, masuk Islam lahai Sofia,
maka saya akan nikahi kamu dan saya jadikan pemerdekaanmu itu sebagai maharnya. Kalau kamu masuk Islam, udah saya langsung nikahi kamu. Dan maharnya adalah itu. Sofia menerima mahar itu. Sofia menerima mahar Nabi SAW. Jadi dimerdekakan lalu dinikahi. Nah ini juga hukum syar'i tersendiri. Baik, kemudian mengundang orang-orang saleh untuk menghadiri pesta pernikahan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kita ambil pelajaran sini, jangan undang ahli maksiat. Seperti orang datang banyak, datangkan penyanyi dandut lah, apalah segala macam. Cari orang yang di masjid tuh, ahli ibadah. Bagus, doanya mustajab. Nah, kalau dia doain kita kan kebaikan. Kalau orang ahli maksiat doakan kita, ya bisa diterima, bisa enggak. Nah. Memang kita disuruh cari orang saleh. Panggil orang-orang saleh, panggil mereka. Anak-anak pesantren, siapalah yang kita kenal ya, anak yatim, bagus malah. Memang orang-orang saleh dianjurkan. Karena walimah adalah acara pesta makan. Memang pesta makan, ya. Maka boleh saja. Kadar juga makanan bebas, semampu seseorang. Tapi bedakan teman-teman sekalian antara walimah dengan tempat yang disiapkan untuk walimah ya. Ini perlu digarisbawahi. Karena dibedakan secara syar'i. Kita tidak perlu teman-teman gedung yang mahal. Atau ada orang pernah buat acara, salah seorang yang pernah saya kenal, saya tidak sempat hadir tapi ada seperti foto gedungnya dari depan. Kemudian ada bunga melati, itu ditata sedemikian rupa, jalan itu mungkin cuma 3 meter kali ya. 3 meter atau 5 meter gitu, orang turun, pengantin turun dari mobil hanya ke pintu gedung. Itu saja bunga melatinya 40 juta. Untuk apa ini? Ini mubazzirin. Ya? Nggak perlu semua ini. Jadi tidak usah berlebihan dalam masalah seperti itu. Boleh kita pakai gedung, dekorasi, tapi jangan berlebihan. Karena intinya sebenarnya adalah orang datang makan. Intinya orang datang makan. Baik, bagaimana hukumnya kalau ada orang bilang, itu ada perkawinan. Asyik nih kita diundang makan. Memang betul, nggak salah itu. Jadi orang datang ke perkawinan karena mau makan, benar. Nggak salah itu. Karena memang walimah adalah pesta makan. Emang disuruh memberikan makan ke orang lain. Jadi ini juga sebuah poin-poin yang di antara poin-poin yang secara syar'i dibolehkan. Intinya kita fokus mengundang orang-orang yang baik-baik. Kalau ahli maksiat jangan diundang. Wah, hak kita mengundang atau tidak. Gitu kan? Hak kita mengundang atau tidak. Kemudian juga selanjutnya adalah mengadakan pesta pernikahan dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Jika ada keleluasaan berdasarkan, kalau ada lebih silakan, bisa. Kalau ada kelebihan harta silakan lebih. 10 ekor kambing, 20 ekor kambing, haknya dia. Kalau dia mampu, gitu kan. Mungkin dia pengembala kambing. Allahu a'lam. Dia mau sembelih 20 ekor, haknya dia. Itu bukan mubadzir. Asal ada yang makan, kan? Diundang orang, karena ini tujuannya untuk mengundang orang. Kata Nabi SAW, ini tentu hadis yang saya bilang tadi. Ini ya hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, di footnote nomor 131. Aulim walau bisyat, iklankanlah pesta perkawinan walaupun dengan seekor kambing. Dan ini sudah pernah saya sebutkan tentu teman-teman sekalian ya, kalau kambing ini hewan yang disunnahkan untuk dimakan. Jadi jangan tidak makan kambing. Makan kambing ya. Saya alergi Ustaz, itu sugesti. Nggak ada alergi. Daging kambing kita bicara ya, bukan bicara jeroan. Jeroan memang dasarnya berbahaya, kolesterol. Kambing pun sama. Tapi kita bicara daging kambing. Karena Nabi SAW sangat gemar makan kambing. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Berarti kalau kita makan kambing karena Nabi suka, itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Kalau anak lahir,
Mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika. Yang penting syahadat, keluar anak laki-laki, 2 ekor kambing. Anak perempuan, 1 ekor kambing. Dan sunnahnya makan sebagian dagingnya. Jadi salah persepsi kalau orang bilang kambing itu makanan orang Arab. Ya. Jadi selalu relevansinya kambing itu orang Arab gitu kan. Padahal sebenarnya memang orang-orang Arab suka gemar makan itu. Tapi kebanyakan mereka memakan justru karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kita punya syariat. Jadi sebenarnya kambing itu adalah hewan dan makanannya muslimin. Jelas ya? Jadi kita harus makan. Karena memang sunnahnya begitu. Yang ketiga Idul Adha. Idul Adha juga begitu. Walaupun bisa sapi, bisa unta, tetap lebih afdal kambing dan domba. Karena Nabi SAW sembelih domba. Jadi kita memilih hewan ini lebih afdal. Kita bisa beli kambing harga 2 juta rupiah. Sapi misalnya 20 juta, misal, karena besar. Baik, kita bisa beli kambing dengan 20 juta, 10 ekor. Beli kambing lebih afdal daripada sapi. Kita di Indonesia karena merasa sapi lebih familiar dagingnya. Padahal sebenarnya kambing itu sunnah. Yang keempat, adanya perintah menyembeli kambing di acara walimah. Di dalilnya jelas semua. Dan ini sunnah makan. Masalah kasus orang mengatakan tuh kolesterol, darah tinggi lah semua itu salah. Tidak ada buktinya itu. Nggak ada bukti. Yang buat darah tinggi itu karena bumbunya terlalu banyak. Garamnya banyak, santan banyak. Dan kita di Indonesia ini sudah terbiasa dengan harus goreng. Orang-orang di Timur Tengah tuh kaget kalau kita bilang di Indonesia ada jual nasi goreng. Kaget dia. Nasi kamu goreng gitu. Kaget dia. Pisang digoreng. Pisang ya akhi manis kenapa digoreng? Orang protes di Timur Tengah itu. Bingung dia kenapa semua digoreng gitu. Dia belum tahu kalau di Indonesia ada es krim goreng. Semua harus digoreng minyak. Nah ini masalahnya, minyaknya yang jadi masalah, santannya jadi masalah, garamnya terlalu banyak, memang begitu. Itu yang buat masalah. Daging kambingnya nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Bau, itu karena dia tidak tahu sembeli. Sembeli sesuai dengan syar'i. Gitu kan? Kalau orang penyembelinya pintar, dia pakai baca bismillah ya Allah Akbar, kemudian dia hadap kiblat, kambingnya nggak ditegangin ya, dielus. Saya selalu kalau Idul Adha tuh ajarin kepada teman-teman yang tempat yang saya biasa lakukan di Kota Makassar, di pesantren ayah saya ajarkan teman-teman ikhwah di sana yang memang ada bersama saya bantu gitu. Ini cara sembelihnya seperti ini, dibaringkan, dielus. Kalau lagi makan dibiarkan dulu, kalau lagi disembelih ditutup dengan spanduk atau apa supaya temannya nggak lihat. Jadi dia nggak stres tuh. Karena kalau dia stres ngeliat itu dagingnya ngeras, banyak pengaruhnya. Pada saat disembelih pun harus jelas, pisaunya tajam gitu kan. Dan itu hitungan detik saja, bismillah Allah Akbar, udah selesai kok. Eksekusi, keluar darah, dikeluarkan semuanya, kemudian baru dikuliti, baru insya Allah dimasak dengan baik. Itu tidak ada masalah sama sekali. Sama sekali tidak ada masalah, dagingnya bagus, lembut dan segalanya gitu kan. Jadi ini sunnah kita memakan kambing itu. Kemarin ada ikhwah datang ke tempat saya, dia sudah 26 tahun kalau tidak salah tidak makan daging, vegetarian, makan sayur saja. Entah ini persepsi dari mana ini harus jadi makan sayur saja. Halal makan hewan itu. Yang penting yang Allah halalkan, gitu kan? Allah SWT yang menciptakan. Idul Adha itu adalah salah satu tujuannya untuk menikmati apa yang Allah halalkan dari daging hewan. Ya begitu disuruh kurban. Maka dia duduk sama saya, ikhwah-ikhwah saya itu bilang, Ustaz ini nggak pernah makan daging nih. Oke, hari ini saya ceramah inti harus makan daging. Duduk sama saya, 40 menit saya ceramain. Hadis, ayat, begini segala. Datangin kambing. Makan sekarang. Ustaz saya 20 tahun lebih nggak makan. Coba makan sekarang, makan. Sampai teman-temannya fotoin semua ini. Sejarah, 20 tahun lebih nggak makan. Akhirnya alhamdulillah dia makan bismillah. Enak ya Ustaz. Nah, ente sudah rugi 20 tahun lebih. Enak sebenarnya. Jadi bau itu urusannya karena kurang dicuci, sembelihannya kurang benar. Dan persepsi sebagian ibu-ibu di Indonesia ini kalau masih ada darahnya berarti segar. Enggak, darah itu haram, cuci.
nggak ada urusan sama darah ini. Ya. Itu insya Allah akan aman. Jadi di sini termasuk dalil sunnahnya makan kambing karena disuruh iklankan dengan sembelih kambing. Aulim walau bisyat. Iklankan walaupun dengan seekor kambing. Bisa saya Nabi mengatakan iklankan walaupun dengan makan daging, misal untuk umum. Enggak, Nabi sebutin kambing khusus disebutin. Dan ini bukan Nabi SAW bukan ngomong dari diri beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah enggak, Nabi SAW tidak pernah bicara sesuai dengan hawa nafsunya. Wahyu semua itu yang disampaikan karena hukum syariat nih. Berarti syariat dalam agama kita. Baik. Dikatakan di sini selanjutnya boleh mengadakan pesta perkawinan dengan kurma, susu dan minyak samin melengkapi kambing tadi. Jadi boleh. Tentu artinya di sini terbuka. Kita boleh tambah dengan makanan-makanan yang halal yang lain. Seperti kita di Indonesia lah mungkin banyak ada sup, ada apa segala macam puding dan seterusnya ini boleh. Tapi usahakan jangan lepaskan menu kambing tadi yang memang sunnah Nabi SAW. Jika ia tidak memiliki keluasan, maka ia bisa mengadakan pesta perkawinan dengan makanan selain daging. Kalau nggak ada sama sekali, dia mampunya apa? Dia mampunya kurma-kurma, ya, jagung-jagung, apa saja. Yang penting dia iklankan, berikan makan ke orang. Anas radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW mengadakan walimah di antara Khaybar dengan Madinah selama 3 hari saat melangsungkan pernikahan dengan Sofia binti Huyai. Aku pun mengundang kaum muslimin ke acara walimahnya. Makanan dalam walimah itu adalah roti, bukan daging. Beliau menyuruh menggelar gelaran terbuat dari kulit, lalu beliau menuangkan kurma, keju dan minyak samin padanya. Itulah walimah yang beliau adakan. Saat itu kaum muslimin mengatakan, ia salah satu ummahatil mu'minin atau hamba sahaya beliau. Mereka mengatakan jika beliau menghijabinya, berarti ia adalah ummahatil mu'minin. Jika beliau tidak menghijabinya, berarti dia adalah hamba sahaya beliau. Tak kala beliau pergi, beliau menuntunnya di belakangnya dan membentangkan hijab di antara dirinya dengan orang lain. Berarti Sofia adalah istrinya. Yang sudah pernah saya jelaskan, ada hukum istri dan ada hamba sahaya. Gitu kan? Harta rampasan perang adalah hamba sahaya. Maka para sahabat bingung, ini Nabi SAW sekarang menikahi Sofia sehingga menjadi ummahatil mu'minin atau hamba sahaya. Maka para sahabat mengatakan kalau Nabi SAW menghijabinya, menyuruh pakai cadar sehingga Sofia tidak dilihat lagi laki-laki lain, berarti itu sudah istrinya Nabi SAW. Maka ternyata Sofia waktu keluar menggunakan hijab, berarti sahabat mengetahui itu adalah resmi dinikahi oleh Nabi SAW. Kemudian dikatakan ahli kebajikan dan orang-orang yang memiliki keleluasaan berpartisipasi dalam pesta perkawinan pernikahan. Hal ini berdasarkan hadis Anas yang mengatakan tentang kisah pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Sofia radhiyallahu anha. Hingga ketika Nabi berada di jalan, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempersiapkan Sofia untuk beliau, lalu memberikan kepada beliau pada malam hari. Yang dimaksud di sini dengan mempersiapkan beliau adalah mendandaninya, ya. Jadi Ummu Sulaim mempersiapkan itu, lalu dihadirkan kepada Nabi SAW setelah memang diberikan yang terbaik. Ini sudah kita tahu tentunya, memang sudah umum perkawinan begitu. Pada pagi harinya Nabi SAW menjadi pengantin, maka beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki sesuatu silahkan membawanya. Ada yang mau bawa makanan, ada yang mau kasih ini silahkan. Kita kumpul lagi, seperti itulah. Beliau pun membentangkan gelaran, lalu seseorang laki-laki datang membawa keju, laki-laki lainnya datang membawa kurma, dan laki-laki lainnya membawa minyak samin. Kemudian mereka makan. Itulah walimah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, berarti bolehnya seseorang menyumbang dan boleh diajak temannya. Ayo kita kumpul lagi yuk, ayo kita makan lagi, silahkan. Ya. Nabi SAW melakukan sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Dan ini menandakan teman-teman sekalian memang Islam adalah agama yang sempurna. Saatnya gembira ya gembira. Saatnya berperang ya berperang. Gitu kan? Saatnya puasa ya puasa. Semuanya diberikan haknya. Ini saatnya gembira.
Nabi SAW gembira, menunjukkan gembira itu adalah hal yang positif saja. Ada sebuah hasan di sini dikatakan dilarang mengundang orang kaya saja, sebagaimana saya jelaskan tadi, dan ini akan kita titik beratkan penjelasan lebih dalam. Dikatakan tidak boleh hanya mengundang orang kaya saja ke acara walimah berdasarkan sabda Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam mujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta yang dilarang dimakan oleh orang-orang yang mendatanginya. Sementara orang-orang yang menolak datang malah diundang. Barang siapa tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah ada 3 potongan kita kalau dipilah hadis ini. Seburuk-buruk makanan walimah ialah yang dilarang orang untuk memakannya, tidak dibuka untuk umum. Artinya kita pesta umum sekarang masyarakat kita kan adakan di tempat kelihatan lah, oh ini ada perkawinan, ada tanda, ada apa, itu semua adalah boleh-boleh saja dalam Islam. Ya pokoknya tidak ada sesuatu yang haram gitu kan kita berikan, dan jadi orang tahu ada walimah. Orang datang biarkan, kasih makan, jangan tolak, jangan bilang mana undangannya, tahan orang depan pintu, nggak bisa, ya. Jadi buka, kalau ada makan silahkan, gitu. Nggak ada masalah. Makin banyak orang makan makin berkah. Apalagi kalau yang makan orang yang lapar, orang yang susah, itu pahalanya lebih besar. Dan kemudian potongan selanjutnya adalah sementara orang-orang yang menolak datang malah diundang. Kadang-kadang kalau kita mengirim undangan kan kita milih-milih siapa saja nih. Ini orang kayaknya nggak datang tapi tetap dikirimin undangan. Kata Nabi SAW, untuk apa? Seakan-akan begitu, untuk apa undang yang tidak mau datang? Cari tetangga yang miskin, cari orang yang mau makan, yang mau datang. Untuk apa kita kasih undangan? Rugi, mubazir. Undangan kita dibuang di sampah. Untuk apa? Nggak ada gunanya kan? Sampaikan, kira-kira saya ada undangan, saya ada perkawinan pada tanggal sekian, bisa datang nggak? Nggak, saya nggak bisa. Ya sudah, jangan kasih undangan. Nggak usah. Karena jelas-jelas dia nggak datang. Nggak kita kirim karena dia pejabat. Nggak ada urusan. Antum sedang mencari pahala, kasih makan orang. Jadi undang yang mau makan, emang itu. Yang mau datang, makan. Mungkin saja subhanallah lebih berkah. Jadi undang ini harus difahami, ini hukum syar'i ya. Harus dijalankan memang begitu. Undang yang mau makan. Dan dikatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, sudah diundang sama saudaranya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau tidak punya udur. Ini yang undang saya, murid saya, nggak usah saya datang deh. Misal, kalau dia ngajar di kampus misalnya, atau guru SD atau guru SMP, mungkin orang tuanya, saudaranya menikah, lalu dikasih undangan, tidak mau datang. Dia tidak mau datang bukan karena sakit, bukan karena udur syar'i, tidak. Ini kayaknya acaranya nggak bagus nih, pinggir apa dia cuma di pinggir jalan, cuma kursi plastik lah apa. Kalau di gedung mewah baru mau datang, nggak bisa. Siapa yang tidak ada udurnya, tidak meminta maaf juga tidak bisa datang, dia berdosa. Harus datang. Berarti kita disuruh ramein memang ini. Ya. Orang yang lagi acara, buat acara silakan semampunya sampai 3 hari nggak apa-apa. Orang yang diundang jangan tidak datang, datang ramein. Memang disuruh begitu. Karena memang ini mengiklankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa tempat perzinahan teman-teman pakai lampu gemerlapan seperti ngundang orang datang? Padahal dosa, zina, haram. Bagaimana kita nggak iklankan? Iklankan. Biar orang datang makan. Jadi ini bagian daripada syariat Nabi SAW. Dikatakan sini wajib memenuhi undangan berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lalu yang sudah disebutkan. Barang siapa tidak memenuhi undangan maka ia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga sabda Nabi SAW, kufful aniya wa ajibud da'iyah wa'udul maridah. Bebaskanlah tawanan, penuhilah undangan orang yang mengundang, dan jenguklah orang yang sakit. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini ada 3 potongan. Kuful ani, ini adalah sunnah Nabi SAW bebasin tawanan perang. Dan kita tahu dalam Islam,
Dan satu-satunya agama yang mulia memperlakukan tawanan dengan baik adalah Islam, tidak ada yang lain. Di dalam Islam, kata Nabi SAW, setiap ada tawanan perang, berbuat baiklah pada mereka. Sampai para tawanan itu banyak masuk Islam karena akhlak para sahabat. Sampai di antara mereka ada yang menceritakan, sahabat-sahabat Nabi SAW itu, mereka memegang roti manis di tangannya, roti gandum manis di tangan kanannya dan kurma kering di tangan kirinya. Lalu mereka memasukkan roti-roti manis di mulutnya tawanan. Sementara mereka memakan yang kurma kering. Sampai para tawanan mengatakan pada saat roti jatuh kan mereka dibelenggu kan, diikat supaya nggak lari. Tapi dilayani, diobati penyakitnya, dikasih makan, dikasih minum gitu lah. Nah pada saat mereka bilang tawanan ini jatuh roti dari mulut kami, maka para sahabat Muhammad berlumba-lumba mengambilnya sebelum jatuh ke tanah, lalu memasukkan kembali ke mulut kami. Memang kita disuruh berbuat baik gitu kan, sama tawanan. Dan juga kita disuruh bebaskan. Kalau orangnya baik segala, udah bebasin, kamu pergi deh. Tawarin Islam nggak mau ya sudah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Nggak boleh kita siksa, pukul, kamu harus syahadat, tidak ada. Dalam Islam tidak ada itu. Waktu sebelum perang kita tawarin Islam, mereka tidak mau kita perangi, mereka kalah ya sudah. Sudah tahu loh yang Islam benar, kita sudah menang. Dia pergi ya sudah, dia pergi saja. Kemudian yang jadi saksi bahasan kita adalah, jawablah undangan. Selama undangan itu bukan berbau kemaksiatan, ya, maka datanglah. Sebagian ulama mengatakan kalau undangan muslim secara umum wajib didatangi. Kalau tidak ada kemaksiatan ya. Kalau undangan orang kafir dilihat dulu. Kalau undangannya tidak ada sesuatu yang melanggar agama kita, boleh didatangi. Seperti misal atasan kantor atau teman kantor mau ngajak traktir makan, nggak ada hubungannya sama ritual ibadah mereka, tidak masalah. Tapi kalau masuk ke masalah ritual, acara Natal lah, apalah, tahun baru lah, tidak boleh sama sekali. Nggak bisa, karena itu berhubungan dengan ritual mereka. Kemudian udul marid, dan datangilah orang-orang sakit. Ini juga perintah Nabi SAW. Dan siapa yang terbiasa mengerjakan satu perbuatan teman-teman sekalian, Allah akan berikan kepada dia hal yang sama. Misal, dia biasa menjenguk orang sakit. Dia kalau sakit nanti banyak yang jenguk. Dia kalau sibuk mengurus jenazah, tetangga segala, nanti juga dia meninggal begitu. Jadi ada unsur timbal balik. Kita buat kebaikan, Allah akan balas dengan sama. Kalau kita biasa ganggu orang, naudzubillah, buat perbuatan, nanti juga sama. Ada yang Allah datang mengganggu kita. Allah utus orang-orang yang seperti itu. Kemudian ia wajib memenuhi undangan meskipun ia sedang berpuasa. Kalau puasa pun tetap datang, itu bukan udzur. Puasa wajib kah, bayar utang, puasa nazar kah, atau dia lagi puasa sunnah, datang saja. Walaupun di sini dia tidak makan, datang saja jawab undangan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa'atani wa huwa wa ashabu. Falamma wudi'a at-ta'amu qala ar-rajulu min al-qawm anni sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'akum akhukum wa takallafa lakum." ثم قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. Aku membuat makanan untuk Rasulullah SAW, lalu beliau datang kepadaku bersama para sahabatnya. Ketika makanan dihidangkan, seseorang dari mereka mengatakan, sungguhnya aku sedang puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saudara kalian telah mengundang kalian dan mengeluarkan beban untuk itu. Dia bayar, dia beli makanan, dia masak, dia segala macam. Kemudian beliau mengatakan, batalkanlah puasamu, lalu puasalah 1 hari sebagai gantinya jika engkau suka. Makna daripada jika engkau suka adalah, misal puasa Senin, dia lagi batalin puasanya karena dia diundang oleh orang. Maka Nabi SAW mengkhususkan orang seperti ini, boleh dia puasa Selasa karena niat ingin menggantikan itu. Walaupun sebenarnya sudah bukan hari Senin, gitu kan? Atau sudah nggak usah. Dia sudah niat puasa dari pagi, kemudian dia batalin karena ada undangan, itu juga nggak ada masalah. Gitu kan? Tapi di sini ada ulama yang memberikan gambaran-gambaran khusus ya, seperti misalnya kasus kalau seandainya
Seseorang cuma sekedar diundang oleh temannya, satu orang, dua orang, yang memang cuma iseng juga, ya kita makan siang yuk, misal gitu. Hanya begitu saja, bukan undangan walima, bukan undangan khusus memang ada apa gitu ya. Ini enggak, maka dia tidak usah batal puasa. Karena batal puasa ini kasusnya seperti tadi. Diundang rame-rame datang, orang semua makan, dia nggak makan. Nah, cuma dia sendiri di pojok, jangan. Nah, iya betul. Dia buka puasa. Dia buka puasa di sini. Puasa sunnah ya. Ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh. Wajib tidak ada alasan. Termasuk di sini kalau bayar utang Ramadan, niat puasa atau nazar, ini nggak boleh. Karena wajib nggak boleh dibatalin. Tapi kalau sunnah boleh. Wajib dibatalkan itu dengan hukum-hukum syar'i seperti sakit, musafir. Tapi undangan orang tidak masuk. Tapi kalau puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, boleh. Dan ada solusinya. Dia bisa puasa besok, niat untuk penggantinya, atau memang dia sudah tidak usah puasa lagi, karena memang sudah dapat pahalanya. Gitu. Jadi di sini juga kalau kondisinya seperti ini ya, bagaimana Nabi SAW datang dan Nabi sudah siap makan bersama orang lain, tinggal satu orang ini saja. Tidak, saya lagi puasa. Sendiri dia. Maka ini Nabi suruh buka puasa. Beda hukumnya dengan antum sendirian. Teman-teman ajak makan. Nah, ada satu dua orang aja yang makan siang yuk. Maaf saya lagi puasa. Jangan bilang, kebetulan saya diundang nih. Pergi aja, makan, buka puasa. Walaupun kita punya hak ya, boleh aja batalin. Tapi maksudnya jangan terlalu lemah lah. Bagaimana kalau setiap Senin diundang, batal terus kan? Baik, beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Hadis ini lebih jelas buat kita ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di putnot nomor 138 di situ. Jika salah seorang di antara kalian sedang diundang, maka penuhilah undangan itu. Jika ia berpuasa, hendaklah ia mendoakannya. Hadis ini berarti jangan buka puasa kan? Kenapa? Karena di sini secara individu kita sendiri diundang. Mungkin cuma dua orang. Beda dengan tadi keadaannya. Dia sudah datang rame-rame sama orang-orang. Ikut-ikutan karena waktu diundang Nabi SAW dia ikut juga. Tiba di sana pas orang mau makan dibilang saya puasa. Enggak bisa, kamu batal aja puasa. Siapa suruh ikut tadi di sini, gitu kan? Seperti itulah ya. Tapi kalau kita baru diundang, baru ditelepon, barunya saya lagi puasa. Kita doakan. Tetap datang, tapi kita doakan. Ini hadisnya. Tapi kalau dia, ya, jika dia tidak puasa, maka makanlah. Makna yang lain, kalau dia mau batalin boleh saja, haknya dia. Silakan saja Nabi SAW. Tapi di sini hadis menekankan supaya dia dahulukan dulu. Tidak buka puasa. Ada orang sengaja iseng bilang sama temannya, kalau kau paksa saya buka puasa. Hah? Ini memang dasarnya nggak niat puasa. Hah? Orang yang menghadiri undangan harus mendoakan orang yang mengundangnya. Kita yang diundang, habis makan kenyang jangan langsung pulang. Doain orang. Udah dikasih makan, udah dikasih minum, main lari saja. Hah? Apa Indonesia bilang biasa? SMP ya? Sudah makan langsung pulang ya? Itu berdasarkan hadis Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu bahwa ayahnya membuat makanan untuk Nabi SAW lalu ia mengundangnya dan beliau memenuhi undangannya. Ketika usai dari makan beliau mengucapkan Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah berkahilah untuk mereka. Allahumma barik lahum. Didoain orang-orang yang sudah undang makan. Ya Allah berkahi buat mereka. Fima razaqtahum. Apa yang telah engkau karuniakan kepada mereka. Waghfir lahum. Ampunilah mereka. Warhamhum dan rahmatilah mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bisa dilihat di putnot nomor 139. Juga dalam hadis lain Nabi SAW berdoa mengatakan Allahumma at'im man at'amani wasqi man asqani wa asqi man asqani. Ya Allah berikanlah makan siapa yang memberiku makan dan berilah minum siapa yang memberiku minum. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim juga.
Dalam hadis yang ketiga tentang masalah doa, beliau juga berdoa mengatakan aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di rumah kalian, orang-orang yang berbakti makan makanan kalian, dan maka malaikat berdoa untuk kalian. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi tiga-tiganya riwayatnya sahih, bisa dipakai gitu kan. Bisa lebih baik kalau tiga-tiganya, kalau tidak salah satu doa ini kita ucapkan, ya. Kalau tiba-tiba terlupa lafadznya, bisa dipakai ya Allah berkahilah, ya, atau ya Allah berikanlah makan orang yang memberiku makan dan berikan minum orang yang memberiku minum, gitu kan. Jadi ini lebih paling sederhana doa ini. Allahumma ati man atamani wasqi wa asqi man asqani, ya. Kemudian selanjutnya di penutupan bahasan kita, suami berdiam di rumah pengantinnya yang masih gadis selama 7 hari dan di rumah pengantin yang sudah janda selama 3 hari. Ini sudah pernah kita jelaskan di awal-awal bahasan kita. Jadi pengantin baru itu, si gadis punya hak 7 hari. Jadi suaminya terus bersama dia 7 hari itu, gitu kan. Kalau janda 3 hari, gitu kan. Ini memang sunnah Nabi SAW. Dan ini berlaku bagi orang yang monogami atau poligami, sama hukumnya. Jadi memang 7 hari untuk gadis dan 3 hari untuk janda. Makanya Nabi SAW waktu menikah dengan Aisyah memberikan hak 7 hari tidak berkumpul dengan istri yang lain. Nabi SAW memberikan haknya. Waktu itu ada Sauda, ya, radhiyallahu anhunna ajma'in, ya. Baik, ini masalah walima, ursh dan seterusnya, ya. Seterusnya kita akan bahas nanti, ada lagi masalah pernikahan dan syarat-syaratnya. Jadi insya Allah mungkin kita akan coba bahas kalau masih ada waktu nanti lanjutannya, ya. Sekarang saya akan baca pertanyaan yang sudah ada dulu. Sesuai dengan tema, ya. Dan jangan bertanya untuk mengetes saya. Saya bukan tempat untuk ngetes. Jadi bertanya karena belum paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Berarti luar biasa, sudah mengalahkan saya, tidak usah hadir kan, lebih bagusnya. Ini nggak sesuai dengan tema ini. Hah? Iya, sortir dulu. Adik saya laki-laki menikah awal tahun ini. Lalu adik saya perempuan dalam minggu ini akan dilamar dan mereka berencana menikah bulan November. Tapi ada kendala di mana mama saya yang masih percaya dalam 1 tahun tidak boleh ada 2 kali pernikahan dalam satu keluarga. Saya cuma bilang segerakan kalau sudah niat. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana secara syariat Islam? Sudah benar sebenarnya dijawab oleh penanya ini. Gak ada hubungannya gitu. Kalau dia punya anak 5 gadis, 5 dilamar bulan yang sama, bismillah. Kalau perlu 1 hari nikah 5 gak apa-apa. Malah lebih cepat masuk surga itu. Ya, karena kalau anak perempuan kan begitu hadisnya. Siapa yang membina anak perempuannya dengan baik, mendidiknya dengan baik sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Untuk apa ditunda-tundahin, gitu kan? Saya kemarin baru ketemu dengan salah satu teman saya, sama-sama dulu di Alma Mater Madinah waktu S1. Beliau cerita gitu, Masya Allah anaknya ada 3 perempuan, yang 1 dilamar, kemudian tiba-tiba yang lamar ini rupanya tahu kalau ada adiknya, disampaikan ke temannya, temannya juga datang melamar, semua nikah dalam 1 tahun. Masya Allah, alhamdulillah, itu sangat bagus gitu, sangat bagus sekali. Maka disampaikan apa adanya, kalau tidak ada sama sekali dalilnya.
Kalau tidak boleh nikah dalam 1 tahun, 2 orang dalam satu keluarga, itu semua tidak benar. Sama juga keyakinan banyak ya, ini harus kita perbaiki ya. Seperti misalnya tidak boleh memberikan nama anak kalau yang sama orang yang masih hidup. Misal kakeknya namanya Abdullah, lahir cucu dikasih nama Abdullah, nggak boleh. Karena nanti kalau itu berarti meminta-minta supaya kakeknya cepat mati. Nah, ini keyakinan dari mana ini semua ini? Saya dengar begitu pernah ada penyampaian. Jadi makanya kalau masih hidup nggak boleh dinamakan sama dengan namanya, cari nama lain. Nggak benar ini, sama sekali nggak benar gitu ya. Jadi boleh saja, itu tidak ada larangan. Ini sesuai dengan tema. Sunnah potong kambing ketika walimah, apa bisa diwakilkan ke apa ini? Ke catering, kambing guling, boleh, nggak masalah, boleh saja. Pesan di restoran, pesan di catering, yang penting kambing, intinya kambing. Ya. Dan kita belinya kambing memang yang hidup dan disembelih, sunnahnya begitu. Jadi bukan beli kambing yang sudah di freezer atau apa, itu memang kita belinya kambing yang memang hidup dan disembelih. Setting pelaminan perlu dipisahkan pengantin dan tamu, laki-laki dan perempuan. Tentu itu sesuai dengan syar'i. Saya pernah jelaskan di awal-awal pembahasan kita tentang walimah syar'i. Harusnya dipisah. Lebih efektif kalau jam laki-laki dan perempuan dipisah. Misal laki-laki setelah akad nikah langsung mempelai laki-laki yang hadir di situ, tamunya laki-laki semua. Jam 10 sampai duhur misalnya. Bubar, mempelai perempuan datang, habis duhur, tamunya perempuan semua sampai asar, udah selesai. Itu lebih aman, leluasa kan? Atau memang dasarnya dipisah. Saya pernah hadir di belakang Taman Mini ya, ada gedung itu. Di belakang Atin, Masjid Atin, saya diundang oleh salah seorang ikhwah. Saya lihat di situ gedungnya, jadi memang ada pintu khusus, memang pintu kaca dengan ukiran, bagus. Jadi gedung itu kayak 2, mungkin kalau dibuka jadi 1 kali ya. Tapi ini rapi sekali, bagus kan, laki-laki di sebelah sini, perempuan sebelah sana. Di sana perempuan, sini laki-laki. Memang ada suara terdengar tapi terpisah. Hijab itu memang bagus ya, sunnah Nabi SAW. Jadi tidak ada ikhtilat namanya, tidak ada bercampur baur. Karena kebanyakan acara perkawinan ditunggangi untuk bermaksiat malah. Muncul si laki-laki dengan ketampanannya, si perempuan dengan kecantikannya, lalu mereka ketemu, ada yang sampai berzina, apalagi kalau di hotel bintang 5, mereka sampai nginap di hotel itu dan macam-macam. Ini hanya kita jadi tanggung dosanya untuk apa? Jadi bisa dua cara, dipisahin jamnya atau memang dipisahin dengan hijab. Hadiah atau uang kumpulan dari walimah menjadi hak siapa? Orang tua, keluarga wanita yang biasa tanggung biaya pesta atau walimah, atau punya pengantin. Semestinya punya pengantin. Semestinya itu hak pengantin, bukan hak orang tuanya, semestinya. Tapi adab, tata kerama kita pada orang tua kita nggak usah diminta. Sudah cukup kita menikah, alhamdulillah, gitu kan. Mungkin hak mereka mau pakai apa ya sudahlah. Gitu. Tapi semestinya itu hak pengantin. Karena orang-orang datang untuk siapa? Untuk kasih siapa? Hah? Untuk orang tua pengantin itu untuk pengantinnya? Untuk pengantin. Karena yang datang rata-rata teman-temannya dia kan. Berarti haknya pengantin. Mestinya orang tuanya sadar itu. Jadi di sini yang sudah orang-orang tua ini harus sadar. Kasih anaknya. Gitu kan. Jangan diambil. Semestinya. Tapi kalau pun orang tua mengambil anaknya, lebih baik adabnya, nggak usah ditanya. Udahlah. Sudah, alhamdulillah itu hari kegembiraan dia, sudahlah, rezekinya nanti akan diberikan oleh Allah. Bagaimana jika ada tamu berkunjung ke rumah kita lalu kita sedang puasa? Apakah kita harus membatalkan puasa untuk menghormati atau merahasiakan puasa sunnah kita? Tidak usah. Hidangkan biasa. Mau minum apa, mau makan apa, hidangkan, tidak ada masalah. Kita teman sudah biasa kok. Walaupun tuan rumahnya tidak puasa, biasa kok temanin tamu nggak minum kan? Tidak harus itu. Jadi tidak harus. Kalau misal dalam keadaan misal ada tamu kita undang, memang betul-betul dia tidak mau, memang dia
tidak mau minum, tidak mau makan yang sudah kita hidangkan kalau dia tahu kita puasa. Sementara sudah kita hidangkan. Ya udah, kita ambil ikhtiar untuk menghormati tamu kita buka puasa, insya Allah itu masih boleh lah gitu ya. Tapi sebaiknya tidak usah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang saya tahu tentang kisah tentang zuhudnya beliau, tentang waraknya, kesucian hubungan dengan sang pencipta Allah. Beliau pernah undang orang di rumahnya, karena orang-orang pada di masjid mau datang ke rumahnya, diundang sama dia, diterima. Silakan datang ke rumah saya, diundang makan siang. Waktu itu pas lagi hari puasa, ya, tidak disebutkan hari Senin atau Kamis, tapi jelas hari puasa pekanan ini. Kemudian Abdullah bin Mubarak lihat tamu-tamunya pada nunggu tuan rumahnya makan gak nih. Gitu. Abdullah bin Mubarak akhirnya duduk, terus mengambil gumpalan makanan, lalu memasukkan di mulutnya sambil mengatakan silakan makan, silakan makan. Lalu orang tamu sudah pernah makan, pikirannya memang tuan rumahnya makan. Dia ke belakang rumahnya lalu dibuang makanan itu. Tetap dijaga puasanya sama dia. Artinya orang ikhtiar ya, karena ini juga puasa sunnah. Sekali lagi kalau puasa wajib baru tidak boleh sama sekali. Dari dulu saya diberitahukan bahwa bila datang ke suatu pesta tanpa diundang adalah berdosa, gitu kan? Ya, kita harus punya sebuah dalil untuk itu ya. Khusus walima ursh, ya, walima perkawinan, ada dalil yang menjelaskan kepada kita tidak boleh khusus untuk orang yang diundang saja. Siapa saja datang boleh. Tapi ini cuma walima ya. Jangan acaranya keluarganya tetangga kita nyelonong juga masuk. Nggak boleh. Nggak ada urusannya sama kita. Apa urusannya? Ini hanya acara walima saja gitu. Yang saya tahu Allah alam tidak masalah. Dan tentu juga adabnya janganlah kita datang kalau nggak diundang gitu kan. Adabnya. Karena hukum syar'i kalau ada yang datang mau makan juga nggak boleh tuan rumahnya nolak. Hukum syar'inya begitu. Berarti kalau kita mau tarik benang merahnya, bisa saja orang datang biar nggak diundang nih. Mungkin dia orang miskin, dia mau makan, ya kan gitu. Tapi kalau antum alhamdulillah punya kemampuan, mobilnya masya Allah mercy, mampir juga mau makan di tempatnya orang. Untuk apa ini? Kalau sudah berlaku, apa ini? Berlalu kali ya? Apa yang ditanya ini? Mana? Nih. Setahun. Maksudnya pernikahannya udah 1 tahun baru. Mana setahunnya? Penting ngarang-ngarang. Dia ada setahun. Ya. Ini kan dia bilang kalau sudah berlaku kan gitu. Oh iya. Kalau tidak tahu ilmunya bagaimana? Kan gitu saja. Kayaknya ente perlu pinjam. Baik, kalau misalnya yang dimaksud adalah berlalu di sini pernikahan lalu belum buat walimah, itu yang dimaksud karena tidak punya ilmu. Saya sudah bilang tadi kan, buat aja, nggak masalah. Berlalu ya coba buatlah karena ingin jalankan sunnah Nabi SAW. Walaupun cuma undang orang, seberapa orang. Ini dulu saya tidak sempat buat acara untuk perkawinan, saya mau buat sekarang acaranya, itu nggak apa-apa. Orang di Indonesia yang tidak diperintahkan dikerjain kok, gimana? Apalagi kalau diperintahkan, ada orang kan yang nikah apalah, emas, nikah apa tuh namanya? 50 tahun, yang berapa tahun? Hah? Hah? Apalah namanya? Intinya kan begitu, nikah perak lah 25 tahun, nikah emas 50 tahun. Yang penting masuk surga, tidak ada emas dan perak. Tapi orang undang makan kan? Tidak ada aibnya orang undang, orang makan itu. Apakah dalam pernikahan poligami istri kedua harus mengalah dalam segala hal? Alasan karena umur yang masih muda dan sehat. Mengalah apa dulu nih? Tergantung akad dan kesepakatan awalnya apa. Kalau seseorang sebelum akad nikah memberikan syarat dan diiyakan, syarat itu bukan maksiat kepada Allah, maka misal saya nikah sama kamu tapi saya datangnya cuma seminggu sekali. Si perempuan bilang iya. Akad. Harus syarat. Kalau suaminya datang seminggu sekali dia nggak boleh protes.
Dari awal, enggak, saya enggak mau, saya mau adil sehari-sehari. Kesepakatan dari awal. Akad al-mu'minuna syurutihim, gitu kan? Ini harus. Sama ada perempuan menikah, nanti kalau nikah sama saya si perempuan bilang, enggak usah kasih nafkah ke saya karena saya orang mampu. Misal, nanti enggak boleh minta nafkah. Dia yang sendiri yang bilang enggak usah kasih nafkah, gimana? Akadnya sudah begitu. Jadi jangan letakkan syarat yang nanti menyusahkan kita sendiri. Biarkan saja syarat-syarat syar'i berjalan. Menikah, poligami berarti ada hak mabit, ada hak adil, ya, nafkah. Ya, biarkan aja berjalan begitu. Kalau kita ada masalah tidak bisa, baru kita bilang ini poin ini saya nggak bisa ya. Itu saja. Sebatas itu gitu kan. Karena ini harus diketahui apa ini maksud. Masalah mengalah juga di sini sangat luas babnya ya. Mengalah apa dulu? Misal si istri pertama lagi cemburu, kemudian istri keduanya disuruh oleh suaminya mengalah lah. Misal mungkin karena kamu lebih begini, kamu lebih begini. Dia kalau mau mengalah karena baik, karena mau berbuat baik sama suaminya, adalah ibadah. Nggak ada masalah. Jadi terlalu luas babnya. Apa dulu di sini mengalah dari sisi apa gitu? Jadi harus. Nah, tapi kalau ada akad adil, kalau menikah poligami, bagi malam dan seterusnya, kemudian suaminya tidak mau memberikan hak istri yang kedua atau istri pertama, lalu dia minta istrinya mengalah. Ini istrinya punya hak. Dia mau mengalah atau tidak itu haknya dia. Kalau dia tidak mau mengalah, si laki-laki yang berdosa, karena haknya dia. Ya. Makanya ini sangat luas bahasan kalau masalah mengalah ini, mengalah dari sisi apa dulu ya. Jika sesudah akad hanya mengundang sedikit kerabat dan teman-teman, apa ini? Jangan pakai tulisan indah ya, pakai tulisan yang jelas, saya nggak bisa baca ini. Dan orang tua mempelai berniat sesudah ada keluasan rezeki baru akan mengadakan walimah dan mengundang kerabat lebih banyak lagi. Bolehkah? Kan tadi sudah disebutkan. Nabi SAW buat sampai 3 hari kan? Boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah. Tapi sebaiknya jangan terlalu lama juga waktunya ya. Jeda sebulan kan gitu. Kadang-kadang terlalu lama. Seminggu, 2 minggu, terlalu lama. Apalagi kalau kita punya kerabat datang dari luar kota, kesian kan? Kadang-kadang memang mereka nunggu acara itu. Mau acara makan, nunggu rame-rame, ngumpul keluarga semua. Kalaupun lakukan seperti Nabi SAW, 3 hari berturut-turut. Mungkin yang belum bisa datang hari pertama, besok akan datang hari kedua, hari ketiga, itu nggak ada masalah. Bagaimana hukumnya datang ke pernikahan yang dilakukan di gereja dan yang mengundang adalah keluarga, saudara sepupu. Sebagai tambahan, ayah saya adalah mu'allaf, sehingga seluruh keluarganya non-muslim. Nggak boleh. Nggak boleh, kan saya bilang tadi, kalau non-muslim yang undang, lihat dulu. Berhubungan dengan ritual dia nggak? Pernikahan itu ritual ya. Ibadah. Tambah lagi diadakan di gereja, tambah nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Ya, apapun alasannya. Orang tua anda mu'alaf ya sampaikan ayahnya, ini nggak boleh loh ayah. Islam tidak membolehkan masalah ini. Kita boleh silaturahim, kita boleh datang ke rumahnya nanti. Kita boleh apalah ya, menjenguk kalau dia sakit. Yang Islam bolehkan kita lakukan, yang tidak boleh jangan. Mendukung yang berhubungan dengan ibadahnya, ini nggak boleh. Jadi kita diundang acara resepsi pernikahan dan di situ ada musik. Apakah wajib atau tidak kita untuk datang ke acara pernikahan? Tetap saja datang, tapi coba dihindari hal-hal yang seperti ini. Misal kita datang di awal waktu. Saya pernah diundang oleh salah satu kerabat ke acara perkawinan di daerah Jakarta Pusat. Saya tahu ini acara kemungkinan akan ada musik-musik segala macam, maka saya datang di awal. Jadi acaranya habis Isya, saya datang habis maghrib. Saya sholat maghrib di sekitar situ ada masjid, kemudian saya masuk. Jadi orang masih belum kumpul, saya datang. Kemudian saya ngucapin selamat kepada mereka, lalu saya pamit pulang. Udah selesai, saya datang, saya pamit pulang. Jadi sebelum tamu semua datang, saya sudah pulang. Itu alhamdulillah belum ada musik, belum ada apa-apa, saya bisa datang. Bisa contoh seperti itu ya. Kita bisa menyiasati, karena memang kalau kita datang dan dari awal ada, ini sebaiknya jangan. Hindari, karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, pada maksiat kepada Khalik gitu kan, pencipta.
Jadi kalaupun kita disuruh datang undangan oleh Nabi SAW itu kan berarti haknya si makhluk dan itu perintah agama. Tapi tidak terjadi ini kalau ada maksiat. Karena tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Walaupun orang tua kita paksa kita datang ke sebuah acara, tapi ada maksiat, kita punya hak untuk menolak dan itu bukan durhaka. Karena itu maksiat kepada Allah. Kita boleh mengatakan maaf saya nggak bisa karena ada ini. Itu saja. Gitu. Kalau kita buat walimah waktu 2 hari, undangan untuk keluarga dan orang-orang yang bisa datang ke gedung. Yang kedua, undangan untuk orang yang tidak bisa datang ke gedung, jadi dibuat di rumah. Kenapa maksudnya? Bagaimana? Boleh saja. Tadi kan saya sudah pakai bahasa Indonesia ini. Ya. Boleh, nggak apa-apa. La ilaha illallah. Bolehkah datang ke walimah kalau tidak diundang sama tadi? Nggak usah lah, nggak usah. Lebih baik jangan. Ya kan? Tapi orang kalau dia, artinya ini adabnya, tata keramanya gitu kan. Kalau kita juga paksain datang, tidak dikatakan berdosa. Dan orang yang punya undangan harus memberikan makan. Perintahnya agama begitu. Kita lebih fokus kepada orang yang punya acara. Dianya dilarang untuk menghadang orang untuk masuk gitu loh. Bagaimana kalau yang mengundang orang kafir sudah kita jawab tadi. Boleh makan juga apa tidak? Takutnya ada makanan haram. Datang aja nggak boleh, apalagi makan ya. Jika acara walimah baru diadakan setelah waktu yang cukup lama, misal 1 tahun, apakah diperbolehkan? Sudah saya jelaskan tadi. Boleh saja ya, boleh saja. Nggak ada masalah insya Allah ya. Tapi makin cepat makin bagus. Datang walimah tanpa diundang juga sudah. Ini rupanya banyak yang datang tanpa diundang ya. Makanya pertanyaan terulang-ulang di situ. Kebiasaan buruk ini ya. Jika disunnahkan makan daging kambing, apakah jeroannya tidak sunnah untuk disajikan dalam walimah? Yang disebutkan daging kambing gitu. Dan Nabi SAW gemar dengan daging kambingnya. Tapi tidak salah ya, bukan berarti haram karena semua kambing itu halal. Kepalanya lah, jeroannya lah, segala macam kakinya itu semuanya halal. Cuma kita bicara tadi masalah unsur kesehatannya gitu kan. Kita fokus ke masalah dagingnya. Tapi boleh saja karena tidak mungkin kita buang itu. Itu kan boleh saja. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga serta umat Islam. Amin insyaAllah. Mohon doanya insyaAllah rencana saya akan melaksanakan akad dan walimah syar'i dengan akhwat hasil ta'aruf pada awal Desember 2016. Yang ingin saya tanyakan, orang tua saya belum kenal sunnah dan ingin melaksanakan acara undang mantu. Nah ini sama kan pakai bahasa undang mantu. Yang tidak sesuai syariat. Atau undangan dicampur, ada musik, mempelai dipajang. Saya sedang ikhtiar untuk mendakwahi mereka. Apakah jika tetap dilaksanakan, apa yang harus saya lakukan? Apa hukum mengundang kolega kafir di walimah syar'i? Saya jawab dari yang terakhir dulu. Kalau masalah mengundang orang kafir boleh saja, nggak masalah. Undang orang kafir ke acara kita boleh. Kita tidak boleh ke acaranya mereka, iya. Nggak ada masalah. Ya. Juga boleh orang kafir datang ke masjid, tempat ibadah kita. Di zaman Nabi SAW ada pernah orang kafir datang dari Najran, dari orang Nasrani. Datang bertemu Nabi SAW, berdialog di masjid. Nabi SAW sambut. Di zaman Umar bin Khattab pernah ada beberapa tawanan perang ditaruh dalam masjid. Tapi tidak boleh kitanya ke sana. Kecuali tempat ibadah itu akan diubah jadi masjid. Seperti kasus Umar bin Khattab pernah sholat di sebuah tangga gereja gitu kan pada saat bebas Palestina dan memang itu akan diubah menjadi masjid nantinya gitu. Itu lain. Kalau masalah orang tua tidak ada kata terlambat akhi. Mumpung belum menikah Desember gitu kan, artinya berdoa agar Allah lunakkan hatinya, hadiahkan buku-buku, sekarang masih bisa dinegosiasikan.
Karena memang nggak bisa. Sesuatu yang haram teman-teman, nggak bisa kita cari pintunya. Gimana cara? Ini nggak masuk dalam hal darurat gitu kan. Usahakan, bahasakan, berikan buku, berikan nasihat. Ada orang yang dituakan yang bisa dimengerti. Dan yang paling kotor itu sebenarnya doa. Allah bisa lunakkan hati orang kok. Gitu kan. Jadi lebih baik saran saya terus berusaha ikhtiar. Dan insya Allah, Allah Maha Kuasa bisa menyelamatkan kita dengan caranya. Saya tidak bisa memberikan solusi, tapi Allah SWT bisa memberikan solusi insya Allah. Gimana kalau kita nggak diundang ke walimah? Sama lagi. Tapi hadir mengantar ibu kita, apakah kita boleh ikut makan? Ya tentu saja, nggak ada masalah. Datang makan, gitu. Sudah saya bilang tadi, datang makan boleh. Tapi jangan secara khusus gitu, sengaja mampir, sengaja. Undangan apa saja yang wajib dipenuhi selain pernikahan? Semua undangan yang diundang ya orang muslim undang gitu loh. Undang datang ke rumahnya, ya. Undang mau ditraktir makan, semua itu hukumnya wajib. Dan kalau kita tidak bisa, kita mengatakan dari awal, maaf saya nggak bisa. Saya udah makan siang tadi, saya udah kenyang. Oh saya ada acara, maaf ya saya nggak bisa. Saya bilang gitu. Saya biasa kalau diundang oleh ikhwah acara perkawinan, saya bilang maaf saya nggak bisa tanggal itu, saya ada acara ini. Jadi dari sekarang saya sampaikan. Gitu. Emang nggak bisa, nggak bisa, mau diapain? Tapi kalaupun kita sudah bisa, sudah iyakan dan ternyata di hari H kita punya udzur juga sama ya. Tetap sampaikan maaf karena itu kewajiban kita. Itu haknya dia berarti. Bagaimana undangan resepsi nikah dari muslim tapi banyak kemaksiatan di dalamnya? Ini sudah saya bilang tadi, ada musik, tari-tarian dan seterusnya. Tamu yang buka aurat, datanglah di waktu-waktu yang orang belum berkumpul. Saran saya begitu. Apalagi kalau kita bisa datang di akad nikah. Di akad nikah itu biasanya memang aman gitu ya. Di akad nikah itu aman biasanya. Insya Allah masih aman. Kalau saya biasa begitu, saya pribadi. Saya lakukan itu. Saya datang ke walimah di akad nikah yang memang ada walimahnya langsung pada saat itu. Jadi tidak ada habis akad nikah orang makan sebentar langsung pulang gitu, pamit. Kalau kita pas lihat subhanallah di situ habis akad nikah kemudian ada musik-musik, ada hal yang haram, ya sudah kita pamit aja. Saya pamit ya, saya nggak bisa gitu ya. Saya ini ada ini, kita jelaskan. Bolehkah kita mengundang teman atau kenalan akhwat yang bukan mahram kita dan bukan kerabat kita? Untuk apa dulu diundang? Undang apa ini? Laki-laki undang perempuan kenapa? Hah? Harus tahu dulu kenapa. Ini terlalu umum pertanyaannya. Kalau pas kita menikah, kemudian teman-teman istri kita undang semua nih. Silakan akhwat-akhwat datang. Atau di pengajian, akhwatnya silakan datang. Boleh-boleh saja. Tapi kalau yang dimaksud undang ini berdua makan segala haram. Gimana caranya? Nggak boleh. Jadi harus jelas dulu untuk apa nih. Gitu. Boleh kita sungkem ke orang tua mempelai seperti adat Jawa atau dalam acara ritual. Apa dulu? Kalau dia cuma sekedar menghormati orang tua, tidak ada niat sujud ya. Nggak ada niat sujud. Memang dia menghormati orang tua seperti tradisi kita mencium tangan, orang tua di atas kita duduk di bawah. Itu sesuatu yang insya Allah masih tidak ada masalah secara syar'i. Sekedar menghormati orang tua, gitu kan. Tapi kalau sujud di kakinya misalnya itu nggak boleh. Sujud selain Allah nggak boleh. Karena pernah Muadz bin Jabal datang dari Yaman lalu sujud di bawah kakinya Nabi SAW. Nabi bilang berdiri, hai Muadz, kenapa kau lakukan itu? Sebenarnya Rasulullah di Yaman, kalau orang-orang menghormati kepala suku, raja mereka, mereka sujud di bawah kakinya. Dan saya lihat anda orang paling berhak saya hormati, maka saya sujud. Apa kata Nabi SAW? Tidak, hai Muadz. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia lain, saya suruh istri sujud pada suaminya. Saya suruh istri sujud pada suaminya. Berarti Nabi SAW melarang kan? Kalau Nabi aja nggak boleh, apalagi orang tua kita. Nabi lebih berhak untuk dihormati kan gitu. Maka ini berarti tidak boleh. Jadi kita lihat di sini ya. Dan semestinya memang kita ini teman-teman sekalian, ibu dan bapak sekalian atau ikhwan dan akhwat yang sudah mulai belajar, sudah mulai tahu hukum, jelaskan ke orang tua. Dan jangan dikagetin memang pada saat mau nikah baru dijelaskan. Jadi setiap kali pulang taklim dijelaskan, ditelepon, saya ikut pengajian di Jakarta ada acara gini, ada penyampaian masalah ini. Jadi mereka juga tidak kaget.
Atau mungkin jauh sebelum acara, pada saat ada mau lamaran kita sudah jelaskan, ada agama, perintahnya begini. Sambil kita berdoa, insya Allah bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya terjebak dalam maksiat kok. Asal kita bertekad untuk supaya diselamatkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya. Dan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima syuhada mereka, memudahkan telapak kaki mereka dalam berjihad dan berperang. Juga semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan atau juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.